Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau jelasin insentif baru ya. Yang kemarin kita bilang bahwa per Juli ini kita ada insentif baru ya. Template-nya kayak gini nih. Ini insentif barunya kayak gini ya. Pertama yang perlu kita jelasin adalah sama kayak yang bulan kemarin, yang insentif sebelumnya. Insentif sekarang itu ada sales, proses sales, dan proses ya. Sales itu nanti dibagi jadi dua. Ini yang weekly atau mingguan, kemudian sama yang bulanan. Kemudian untuk yang proses, kemarin proses itu ada yang AC, EC gitu kan, CA gitu kan. Yang kalau kemarin lihat video yang kita posting, kalau sekarang diganti golden point. Baik, kita mau jelasin dulu yang weekly ya. Weekly ada perbedaan. Kalau yang kemarin ada minggu 1 sampai 5, kalau sekarang dibuat cuma jadi dua nih. Yang pertama itu bagian pertama, yang kedua adalah bagian kedua. Jadi dalam satu bulan itu dibagi menjadi 2 minggu kalau insentif mingguannya. Oke. Keterangannya adalah untuk yang minggu pertama itu pembagiannya di week 1 sampai dengan week kedua. Ya, misalnya tanggal 1 sampai dengan tanggal sekitar 14-an ya. Kemudian untuk yang keduanya itu week ketiga sampai dengan terakhir nih. Misalnya tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 atau 31. Kemudian passwordnya apa? Passwordnya adalah harus minimal dapat 100% pencapaiannya ya. Nih 100%. Kalau di bawah 100% itu nggak dapat. Oke. Kemudian yang kedua adalah AR-nya atau tagihan ya, tagihan. Kalau tagihan kalian yang kalian punya tagihan nanti cuma tagihannya 80 sampai 90%, itu nanti dipotong 50% ya. Tapi kalau di atas 90% nggak ada potongan ya. Kalau tagihannya cuma pencapaiannya 0 sampai 80%, berarti nggak dapat insentif atau hangus. Ini cara hitungnya untuk AR ini, berapa jumlah toko yang kredit gitu kan. Kemudian dia ada overdue atau enggak. Dari total tagihan yang overdue itu ada berapa persen. Overdue itu adalah jatuh tempo. Oke. Nanti kayak gitulah ya untuk AR. Oke, itu untuk yang weekly. Weekly jadi dua. Nanti perhitungannya, misalnya targetnya 500 juta. Nanti di bagian 1 ini ya, minggu ke 1, week 1, week kedua, week ke 1 misalnya 200 juta targetnya, kemudian week 3 300 juta. Kalau mau dapat insentif ini harus 100%. AR-nya harus di atas 90%. Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang bulanan di sini. Bulanan itu kalau seluruh Indonesia ada food sama beverage ya. Food itu makanan, beverage itu minuman. Kalau di Jawa nggak ada nih yang beverage ya, adanya di luar pulau. Oke, jadi nanti kalian targetnya untuk bulanan cuma untuk yang makanan doang. Targetnya sama, nanti misalnya target 500 juta, berarti per bulan kan 500 juta ya. Kalau pencapaiannya ini passwordnya nih. Kalau pencapaiannya 8 sampai 100 berarti nanti dapat insentif. Ya. Tapi insentifnya itu sesuai strata. Kalau misalnya 80 sampai 80 pencapaiannya 80%, mungkin cuma berapa ratus ribu. Tapi kalau di atas 100% atau 100% berapa ratus ribu gitu ya. Tapi kalau per bulan omset kalian di bawah 80%, berarti nggak dapat insentif. Oke. Kemudian untuk AR-nya sama ya, AR-nya harus di atas 90% biar aman insentif kalian nih.
Tapi kalau di 80 sampai 90 cuma dapat 50% nih. Misalnya kalian dapat 100% pencapaian targetnya dan duitnya itu misalnya 200.000 misalnya ya kan. 100% kan harusnya duitnya maksimal misalnya nih ya 200.000. Tapi berhubung ada tagihan kalian di convert cuma dapatnya 81% misalnya, berarti 200.000 itu dipotong 50% berarti berapa? 100.000 nanti dapatnya untuk yang insentif bulanan. Kalau untuk detailnya nanti di akhir kita kasih detail ya berapa nominal kalau dapat 80%, 90%, 100%. Oke. Kita lanjut dulu yang proses. Nih ya, proses ini golden point ini. Golden point ini apa sih? Golden point ini jadi gampangannya sebaran SKU di masing-masing toko. Ada berapa? Ya. Di sini kita kan ada 3 secara Garuda Food ini dia ada kita jualan ada 3 produk ini ya. GPPJ itu Garuda Putra Putri Jaya. Ini yang jualan kayak makanan ya. SGB ini minuman. Minuman itu adanya yang di luar pulau. Kemudian di sini ada MBR. Ini adalah Procis. Procis ya, gimana nulisnya? Procis kita di PDA kayaknya nggak dikasih ya, belum dikasih. Jadi SGB sama Procis kita abaikan. Adanya kita cuma GPPJ. Oke, gimana cara perhitungan GPPJ-nya? Oke, kita lihat keterangannya dulu ya. Yang golden point ini di sini. Golden point dulu kita kasih keterangan. Oke. Golden point adalah mekanisme perhitungan insentif salesman dengan memperhitungkan sebaran penjualan SKU golden point. Oke, sebaran ini yang perlu digaris bawain. Sebaran penjualan SKU golden point dengan drop size standar per bulan di seluruh customer register salesman. Oke. SKU Golden Point itu apa? SKU Golden Point itu adalah SKU yang di MSS, GPPJ sama Klevo. Kalau di kita, karena kita di SGB ini minuman kita nggak jual, kemudian kita untuk Procis kita belum jual. Kalau untuk yang ini MT ini modern kita juga bukan, kita yang GT. Jadi sebaran SKU Golden Point itu SKU-nya Golden Point adalah SKU MSS, GPPJ dan Klevo. Ya, nanti kita tunjukin SKU-nya apa aja. Yang perlu dicatat benar-benar. Harus hafal SKU MSS, GPPJ sama Klevo. Kemudian untuk drop size-nya sesuai ketentuan ya. Kalau grosir satu karton atau satu bal. Kalau retail satu tulis ya. Grosir itu minimal adalah satu bal atau dus. Oke. Kalau untuk yang retail itu minimal satu renjeng atau piece atau box atau sobok tergantung itemnya apa. Oke ya, paham ya. Golden point itu artinya sebaran SKU golden point di setiap toko. SKU golden point itu apa? Kalau di kita SKU MSS Mass Sell SKU GPPJ plus Klevo. Oke. SKU-nya apa aja nih? SKU-nya apa aja harus hafal nih. Ini SKU-nya ya. SKU-nya ini macamnya. Untuk yang grosir sama retail beda ya, tipenya ya. Tipe grosir itu total ada 28 SKU udah plus Klevo. Klevo itu ada 2, SUC01 sama SUC02. Ini untuk yang grosir. Lebih banyak ya itemnya yang grosir ya. Kemudian yang retail udah berapa?
retail ada 24. Itu udah termasuk Klevo, SUC01 dan SUC02. Oke, kalau saya tanya, insentif golden point itu apa? Jawabnya kalian harus paham. SKU golden point itu adalah SKU yang di dalamnya ada Masel SKU ini sama Klevo. Oke, paham ya? SKU golden point adalah SKU MSS atau Masel SKU plus Klevo SUC01, SUC02. Kalau di toko grosir, SKU golden point-nya ada 28. 28 ini plus Klevo yang 2, SUC01, SUC02. Kalau di retail ada 24. Paham ya? Misalnya ada drink 5, waffle 8, WCC 5 ya. Yang retail ini Daca, drink macam-macam ya. Jangan salah nanti kalau ditawarin ke toko harus tahu tipe tokonya apa biar masuk golden point-nya. Kalau misalnya toko grosir dimasukin Daca 5, masuk hitungan golden point nggak? Nggak masuk. Oke, paham ya? Kita lanjut. Cara perhitungannya gimana? Untuk SKU golden point. Sorry ya ketutupnya. Ya, gini. Misal ini kita buat simulasi ya. Misal ini Saca ya. Saca ini misal. Saca mau jualan golden point ya, golden point. Golden point nanti di sini ada customer 1 nih. Customer 1, customer 2, customer 3, customer 4 sampai harusnya standar kalian berapa customernya, CR-nya? Customer register 180. Oke. Misal customer 1 punya si Saca ini ngambil ini nih, ada WCG 4, ada Wafu, ada Maju 8, ada BIC 4 ya kan. Totalnya ada 7 SKU. 6 ya harusnya ya, 6 karena kita nggak punya jelly drink. Jelly drink ini untuk luar kota, luar pulau. Perlu yang dicatat, kalau mau masuk SKU golden point adalah harus MSS sama Klevo. Di luar itu nggak masuk hitungan SKU golden point. Oke. Ini ya teman-teman, misalnya customer 1 ada 6 SKU, customer 2 misalnya juga 6 ya. Kemudian customer 3 ada 4 misalnya ya. Oke. Sampai dengan customer 180. Nah, setelah ditotal jumlah golden point-nya si Saca ada berapa? Tinggal dihitung aja ya. Di sini ada customer 1 6 sampai urut-urutannya berapa misalnya ya. Kita ambil contoh 56 ya, 56 golden point misalnya. Kemudian targetnya berapa? Targetnya nanti ada sendiri ya, misal 56. Tapi kalau untuk yang tokonya saja 180, misalnya kita langsung real aja ya, ambil contoh. Kemudian SKU golden point-nya masuk di masing-masing toko itu ada, misalnya dianggapnya totalnya ada 800 misalnya ya, 800 golden point. Kemudian targetnya berapa? Target nanti dikasih ya, karena targetnya tuh mesti dikasih target. Kalau cuma poin-poin terus nggak dikasih target gimana? Misalnya targetnya 600 golden point. Berarti dia masuk target nggak? Masuk dong, karena plus 200 golden point. Kemudian cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya adalah golden point dikali kurs dolar atau kurs apa? Enggak ya. Kursnya itu kalau di kita per satu golden point itu berapa nilainya? 1000. Oke, kalau punya Saca tadi ada 800 golden point dikali 1000, berapa dapatnya? 800.000 untuk insentif Saca. Oke. Ingat,
Insentif golden point ini didapat dari kalian jual SKU golden point yang di dalamnya adalah MSS sama Klevo di masing-masing customer. Misalnya customer eh, misalnya nih siapa, Denny ya, misalnya Denny. Si Sacha jual di Denny ada 30 SKU misalnya, 30 SKU yang semuanya masuk MSS. Berarti poinnya dia dapat 30 golden point. Itu baru di toko Denny ya. Kemudian di sini mungkin ada toko Nunung misal. Dia di Nunung misal dia 20 SKU yang masuk. Berarti ada 20 golden point. Segitu seterusnya ya sampai 180 toko. Oke. Jadi nanti itu yang dihitung dari perhitungan golden point. Kemudian kalau kita mau ngitung maksimal berapa yang kalian dapat dari golden point ya. Ada yang tahu caranya? Maksimal dapat GP, golden point. Ada yang tahu caranya? Gampang. CR kalian berapa dikali maksimal golden point tadi berapa? Ada yang grosir, ada retail ya. Kita anggap rata-rata 30 SKU. Ya, karena di sini kan kalian mix ya. Kalau mix itu kan ada tokonya, ada grosir, ada retail ya. Terus kalau masing-masing tadi kan maksimal ada 28 sama 24. Oke, berarti kita anggap aja rata-rata 25 misal ya. CR kalian berapa? 180 dikali 25. Kemungkinan maksimal yang kalian dapat ini ya. 25 dikali 8. Berapa nih? 4 0 16 1600 ya. Benar nggak? 25 kali benar 1640 golden point. Misalnya ini maksimal yang bisa kalian dapat. Kalau misal per toko dapat kalian jual 25 SKU ya, dengan minimal drop size yang sesuai. Kalau retail ya retail sesuai drop size, kalau grosir ya grosir sesuai drop size. Berarti tinggal dikali berapa? Dikali kursnya 1000 ya. Jadi yang insentif yang kalian dapat bisa 1.640.000 dari insentif golden point. Paham ya? Ada yang kurang jelas perhitungannya? Ya, ini passwordnya ada tapi ya. Passwordnya harus sesuai target, harus di atas 100% ya, 100% dari target atau lebih. Ini passwordnya. Kalau di bawah target, misalnya targetnya 800, kalian dapat 799 ya nggak dapat. Oke, harus sesuai target ya. Ini untuk golden point insentifnya kayak gitu. Gini ya, golden point gambarannya kayak gitu. SKU-nya yang harus masuk golden point yang harus kalian jual adalah SKU MSS. Di grosir ada 30 SKU, 28 SKU, kemudian di retail ada 24 SKU. Sesuai dengan drop size masing-masing. Oke, sip. Kemudian kita buat summary-nya nih. Kita buat simulasinya insentif yang baru ini. Pertama tadi ada bulanan, ada sales ya, insentif dari sales itu ada mingguan sama bulanan. Yang mingguan itu tadi dibagi jadi 2, minggu pertama sama minggu kedua. Kita salesnya mix, jadi yang dilihat adalah di kolom ini. Kalau misalnya di week 1 kalian dapat 100%, berarti nilainya berapa? 100.000. Kalau di minggu kedua kalian tembus 100% juga, berarti dapat nilainya 100.000. Nah, dari insentif mingguan ini kalian dapat berapa? 200.000 kalau capai target semua. Kemudian untuk yang bulanan kita punya yang food, ini favorite, abaikan. Kalau misalnya kalian dapat tembus 80
80 sampai 89,9 ya. Berarti kalian dapat 200.000. Kalau pencapaian kalian dalam satu bulan itu 90% sampai 99,9%, berarti 450.000. Kalau nyampe 100% sampai 105% dapat 800.000. Di atas 105 sampai di bawah 110% 1.100.000. Di atas 110% 1.500.000 insentifnya. Ya, misalnya ini kalau monthly target kalian 500 juta, 80% itu berapa? 100%-nya berapa? Misal gitu ya perhitungannya. Jadi kalau di total, misalnya kalian dapat, kita anggap 100% ya, jadi 800.000 itu anggap. Jadi 800.000 tambah 200.000, 1 juta dari insentif sales. Kalau mau dapat insentif banyak, berarti ininya lebih, pencapaiannya harus banyak. Itu paling maksimal 110%. Tapi ada passwordnya ya tadi ya, harus ada passwordnya. Passwordnya itu tadi ya harus AR-nya di atas 90%. Kalau 80 sampai 90% potong 50%. Kalau AR-nya di bawah 80%, insentif hangus. Itu untuk insentif sales. Kemudian untuk insentif proses, kita golden point ya. SGP kita nggak punya, MBR kita nggak punya, berarti untuk yang GPPJ doang. Misal golden point-nya si Sacha tadi, misalnya kita ambil contoh di sini 750 golden point. Tinggal dikali kursnya berapa? 1000. Jadi dapat 750.000. Oke, misalnya targetnya Sacha di sini cuma 500 GP ya, golden point. Ternyata dia dapat 750. Berarti dapat insentifnya 750. Oke. Kemudian totalnya harusnya berapa dapatnya? 1 juta ditambah 750.000. 1.750.000. Gini ya cara perhitungan untuk insentif yang baru. Paham? Harusnya paham lah, gampang. Kalian dapat insentif, cara dapat insentif banyak gimana? Ada 2 cara. Yang pertama, yang di bulanan ini capein di atas 100%, insya Allah duitnya banyak tuh, 800.000 lebih nih ya. Sama yang kedua adalah untuk yang di golden point. Semakin banyak golden point, semakin banyak insentifnya. Oke, dihitung aja. Kalau misalnya kalian dapat 1000 poin, berarti udah dapat 1 juta. Oke, paham ya? Kalau belum paham nanti tanya sama Pak Zul. Nanti di bulan Juli kalian efektif udah sama Pak Zul. Berarti ini Pak Zul yang harus jelasin. Oke, thank you ya. Tokonya dicariin yang benar, sama transaksinya harus yang minimal order. Kalau mau dapat insentif golden point banyak. Oke, thank you. Assalamualaikum.